Selamat datang kembali di program Mindset bersama saya Lutfian Iriana sebagai hostnya di sini. Mindset adalah program talk show yang akan mengundang bintang tamu dari kalangan pemimpin perusahaan, tokoh masyarakat, pemimpin institusi, dan CEO yang ciamik-ciamik yang kita akan hadirkan di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. David Desanan, Direktur Utama PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk, dan Komisaris Utama PT DMS Propertindo. Lulusan dalam bidang perbankan dari salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, City College of San Francisco. Sejak 1994, Pak David berkarir dalam berbagai perusahaan, terutama dalam bidang jasa angkutan laut, logistik, dan properti di Indonesia. Selamat datang Pak David. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Teman-teman Sobat PEJ ini pengen tahu banyak hal terkait sama apa yang dilakukan Pak David di BSML selama ini, kira-kira Pak. Kita mulai dari hal-hal mungkin yang lebih ringan ya Pak. Apa sih Pak David yang membuat Bapak tertarik sama bidang jasa angkutan laut logistik ini Pak? Padahal latar belakang Bapak sebenarnya perbankan nih Pak. Oke. Yeah. Pertama mindsetnya ialah saya melihat Indonesia ini kan negara maritim ya. Jadi prakteknya di lapangan semua industri itu pasti scatter. Dan perlu diintegrasikan dengan suatu aktivitas logistik maupun transportasi. Yes. Sehingga buat saya ini ialah suatu peluang yang bagus. Dan di Indonesia sendiri juga kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan kekayaan alam. Yep. Entah itu dari tambangan batubara, emas, ataupun perminyakan itu sendiri. Sehingga logistik maupun transportasi itu sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Itu sih yang saya lihat dulu, peluang ini sangat menjanjikan untuk saya mendevelop karir saya gitu. Tapi pada awalnya Pak David kan nggak langsung terjun di bidang angkutan jasa laut logistik ini kan Pak ya? Iya. Sempat melalang buana dulu. Betul. Momentumnya apa sih Pak kira-kira yang berada jadi, oh ini adalah bidang yang sangat perfektif seperti yang tadi Bapak sampaikan. Momentumnya itu gimana Pak? Ya momentumnya begini. Saya cerita sedikit ya, setback bagaimana saya how to start my career ya. Setelah saya selesai sekolah, saya itu sebenarnya banyak menghabiskan waktu saya itu di trading house, kegiatan trading ya, ekspor import. Saya pernah join beberapa multinational company sebelumnya, sampai saya juga join di salah satu grup konglomerasi di Indonesia. Dari kegiatan ekspor, import, komoditi dan segalanya, saya juga membuka network saya di beberapa negara. Transportasi itu adalah salah satu komponen daripada ekspor impor itu sendiri. Dan disitulah terbangun ataupun terbentuk di kepala atau pemikiran saya bahwasannya salah satu poin yang vital di dalam kegiatan ekspor maupun impor ialah transportasi. Dan saya saat itu pada saat melakukan kegiatan ekspor maupun kegiatan impor, saya menggunakan jasa itu gitu. Ya kan. Nah, akhirnya saya coba bagaimana kalau saya juga bisa membentuk karir saya ataupun ya one day saya bisa mempunyai kegiatan usaha tersebut. Dan di mata saya transportasi, kebetulan saya juga punya background bank, itu ialah aset yang liquid. Oh, benar sekali Pak. Itu aset yang sangat liquid. Mungkin saya kasih contoh sedikit. Saya sebagai borrower dari bank, saya mengajukan kepada lembaga keuangan, sehingga setelah saya dipercaya untuk aset financing, pembelian aset,
berjalan untuk kurun waktu, saya default, ini sebagai contoh, Ya. ya kan. Ya. Tapi aset itu bergerak, Ya. dan si bank juga, seandainya saya tidak bisa melangsungkan kewajiban saya, dia bisa Akuisisi, ambil aset. mengambil aset Ya. kembali Ya. dan menyerahkan kepada suatu perusahaan yang membidangi untuk pengoperasian aset. Iya. Beda properti. Iya, benar, Pak. Ya kan? Iya. Kalau properti which is ya mungkin bisa, tapi kan take sometimes Iya, gitu. iya. Tapi kalau itu bisa berpindah dalam waktu yang tidak cukup lama gitu. Jadi makanya saya yakin sekali di lembaga keuangan di dalam hal membiayai suatu aset transportasi itu sifatnya liquid. Itu bisa dilihat gitu ya, bisa mungkin bisa dicek dengan rekan-rekan perbankan gitu ya. Itu punya nilai tersendiri itu, Pak. Iya. Ya, makanya saya pikir wah ini ialah suatu momentum. Disitulah makanya saya membentuk pikiran saya, oh one day I have to gitu Iya. menjalankan suatu kegiatan transportasi. Di Justru- mana saya juga udah punya networking Di dalam dalam- kegiatan sebelumnya Iya, gitu. betul. Itu sih, Iya. Mas. Yang unik jadi justru perbankan ini menjadi landasan untuk melihat bisnis transportasi angkutan laut ini sebagai potensialnya gitu Pak ya. Karena kalau orang awam mungkin melihatnya kan kalau untuk logistik dan angkutan laut dia paham how to ngelogistikin si barangnya aja Pak. Tapi nggak ngelihat secara keseluruhan bird view-nya itu terhadap hal tersebut. Kira-kira Pak selama karirnya tadi Pak David bercerita, ada nggak sih Pak kunci perkembangan karir Bapak itu kemampuan apa sebenarnya yang mesti dipegang? Karena kan sebenarnya di dalam berbagai industri itu ada satu hal pasti yang menjadikan landasan kita untuk bisa mengembangkan karir nih Pak. Jadi nggak cuman hanya background dari perbankan aja, tapi juga Bapak megang keyword apa nih dalam setiap kali jenjang karir yang harus tetap konsisten selama ini sampai jadi hari ini gitu Pak. Oke. Ini yang saya implementasikan di diri saya ya. Pertama yang saya kedepankan ialah rasa ingin tahu. Kita mempunyai basis pemikiran rasa ingin tahu, itu mendevelop kita untuk selalu belajar. Ya. Ya. Entah itu membaca, Ya. bertanya, Ya. gitu. Dan itu salah satu masukan-masukan kepada diri kita sendiri. Ya. Dan bagaimana kita mengolah di dalam suatu pikiran kita, dan kita harus berani mencoba. Oke. Bukan berarti saya menjalankan PET yang saya sebutkan tadi itu langsung bisa mendapatkan hasilnya. Ya, ya. Tapi adalah namanya suatu usaha, Proses. ada suatu proses, dan ada suatu kegagalan. Dan itu saya rasa hal yang biasa lah ya dalam suatu proses gitu. Tapi bagaimana kita tetap konsisten, memegang teguh, bahwasannya coba kerja terus. Ya, ya. Soon or later pasti kita akan hit our goals atau apa yang kita harapkan gitu. Gitu. Dan itu saya jalankan gitu. Kalau ngomongin tadi soal kegagalan, Pak, Ya. kira-kira apa sih Pak kegagalan yang Bapak alami selama ini di dalam karir tuh yang sempet mikir Bapak, mendingan saya mundur aja deh gitu Pak. Lebih saya melihatnya kegagalan itu, saya begini Pak, Ya. saya berpikirnya begini, saya agak balik Ya. cara berpikir saya. Karena saya melihat kita ingin maju ya. Ya. Karena kegagalan itu ialah, kalau menurut saya, itu kita memberikan peluang bisnis kepada orang lain. I see. Ya. Oke. Ada istilah di dalam bahasa Inggris, your problem is my business. Oke. Jadi saya nggak, walaupun itu secara reality itu kegagalan, Oke. tapi saya nggak melihat itu kegagalan. Itu bagian daripada ujian dalam menjalankan suatu proses. Itu ujiannya seperti itu, Iya. gitu. Karena kan kita juga tumbuh tidak, kita terlahir atau kita hadir tidak dalam bentuk sempurna. Itu semua ada proses, entah itu proses pembelajaran, proses penguatan mental, ya kan, dan segalanya gitu. Jadi saya melihat mungkin itu suatu kegagalan in reality, tapi saya melihat kegagalan itu saya harus tutupin dan saya harus berpikir nggak boleh ini menjadi suatu kegagalan. Karena kalau saya mengakui itu suatu kegagalan, berarti saya memberikan peluang Iya. kepada kompetitor saya atau orang lain. Iya. Gitu.
Tapi bukan berarti Bapak mengharapkan kegagalan orang lain kan Pak? Jadi peluang Bapak ya. Saya nggak seperti itu. Tapi kalau emang ada orang kayak gagal, saya akan ambil. Oh iya benar. No problem is my business. Iya benar. Iya kan? Oke. Iya kan? Benar. Kalau bisnisnya lancar, say for instance ya, contoh ya. Contoh. Dia bisnisnya lancar, nggak gagal, saya mana ada peluang. Iya benar Pak. Kan begitu. Benar Pak. Dia gagal, itu peluang saya. Iya. Gitu. Lebih ke memanfaatkan peluang yang ada. Persis. sebenarnya, Pak. Jadi saya bisa sedikit sampai ke background PT yang saya jalani sekarang. Contohnya ya, perusahaan Bintang Samudra Mandiri Lines ini kan sebenarnya kita ya bisa dibilang mengambil novasi kontrak. Jadi ada suatu perusahaan dengan bank di Indonesia yang gagal atas kewajiban. Nah itu saya dapat informasi itu, nah itu kan problemnya dia. Yes. Tapi itu bisnis saya. Yes. Dan I did it. Yeah. Sampai sekarang. Yes. Paham ya? Paham Pak. Jadi Problem dia, ini peluang saya. Yeah. Dan saya ambil peluang itu, dan saya bentuk bisnisnya secara baik. Kekurangan-kekurangannya saya rapikan dalam bentuk aset ya. Karena saya berusaha. Sehingga kredit macetnya dia, saya ambil menjadi kredit saya. Dan di sini tidak macet. Sampai akhirnya kita melakukan IPO. Dipercaya oleh publik. Itu. Jadi itu salah satu yang apa saya sampaikan itu terimplementasi seperti yang saya lakukan sekarang ini. Gitu Pak. Oke. Waduh, menarik ya Pak. Nanti kita akan balik Pak David ke segmen berikutnya. Tapi segmen berikutnya kita agak santai dulu nih ngomongin hobi Bapak. Iya dong. Baru kita tadi ngomongin lanjut yang tadi yang lebih dalam lagi. Teman-teman ditunggu ya Sobat PSG untuk ke segmen berikutnya. Balik lagi Sobat PSG, di segmen 2 kita masih sama Pak David. Kita masih ngobrolin tentang jasa angkutan laut dan logistik. Tapi di segmen ini kita mau santai dulu sedikit nih. Kita mau ngomongin tentang kesehariannya Pak David Desana nih apa aja. Katanya Pak David, hobinya motoran nih Pak. Boleh cerita sedikit nggak Pak? Ya benar, saya Bang hobi motoran. Tapi juga pastinya saya juga menyesuaikan waktu ya. Iya, betul, Pak. Jadi jangan sampai mengganggu hal-hal yang penting, kegiatan, aktivitas yang penting di perusahaan. Ya, motoran saya juga agak tidak seperti motoran di aspal. Oh, motor apa Pak? Saya bermain dengan motor enduro, adventure, Motor cross. motor cross lah salah satunya. Udah kemana aja Pak? Sama So far saya sudah berkunjung ke beberapa wilayah di Jawa, Sumatera, ya. Jawa terlebih lebih sering lah ya, karena saya pikir jaraknya lebih dekat. Jadi waktu saya terbatas, mungkin biasanya tuh over the weekend aja lah ya. Jadi Jumat mungkin saya udah bisa jalan setelah kantor, kembali lagi Minggu sore, Minggu malam, dan hari Senin saya beraktivitas kembali. Dapat izin dari istri Pak? soalnya katanya kalau orang-orang touring nih katanya kendalanya kadang-kadang nih nggak dapat izin dari istri Pak. Itu dia, ya saya rasa selama ini istri saya mensupport, karena itu kan bagian daripada healing mungkin ya, bagian daripada refreshing saya. Yang terpenting kan untuk istri, mohon maaf ya, yang penting refreshing dan healingnya yang tidak memboroskan lah. Jadi kalau motor kan istilahnya kan harga motor untuk adventure sendiri kan nggak seberapa lah dibandingkan dengan motor-motor ya, mohon maaf ya, motor cc besar gitu kan, ataupun motor sport sendiri. Jadi ya terjangkau, terus kegiatannya juga tidak jauh-jauh gitu. Mungkin itu sih saya rasa. Ada komunitasnya nggak Pak? Komunitas untuk pabrikan saya rasa hampir semua motor ada
komunitas Oke. gitu ya. Cuman saya tidak aktif di komunitas gitu. Oh, oke. Karena kan komunitas biasanya tuh kan program dan schedule kegiatannya tuh cukup banyak dan padat gitu ya. Sehingga saya paling bikin ya komunitas kecil lah antara kawan dan kawan. Kita touring misalnya ke Garut belum lama ini, ke Dieng, Bromo dan ya sebagainya gitu. Yang paling seru Pak selama Bapak touring tuh kira-kira sama temen, sama kerabat Bapak, hal apa Pak yang pernah terjadi? Atau mungkin ada cerita-cerita unik Pak dari hobi motoran Bapak nih? Yang saya ambil dari kegiatan saya itu Pak, di situ kita bisa melihat personal seseorang gitu. Ya Pak, seperti contoh ya, kalau Bapak marah, Bapak tidak sabaran, itu kelihatan. Gitu. Karena touring itu kebersamaan. Yang dikedepankan tuh susah atau senang, kita harus bersama. Dan kita tidak boleh meninggalkan kawan. Gitu. Jadi kalau kita terlampau cepat, ya kedepannya kita harus agak pelan supaya kita ketemu dalam satu rangkaian rombongan. Jadi jadi filosofi touring ya, yang secara secara rutin dilakukan sama kegiatan para pemotor itu ialah sebenarnya kebersamaan itu. Jadi senang, susah, kalau lapar nggak ada warung ya kelaparan semua. Iya benar. Itu. Iya benar. Iya kan? Iya. Ada warung makan nggak mungkin satu makan yang lain nggak, makan semua. Jadi kenyang bareng. Lapar bareng. Jadi seperti itu tuh yang kita bisa rasakan di situ. Jadi ya so far sih yang saya rasakan ya jadi pembentukan karakter kita juga gitu. Dan saya mengakui itu dan menyenangkan buat saya. Mungkin ada beberapa hal-hal yang saya kurang pas ya dalam mungkin contoh ya, mungkin saya tadi ya sebelumnya orangnya tidak sabaran jadi sabaran, orangnya temperamen jadi tidak temperamen gitu. Dan kita lebih ada penyesuaian itu tuh Pak. Nilai yang ya tambahnya ya salah satu penyesuaian. Kita menyesuaikan di mana kita berada, di mana kita berjalan, dengan siapa kita berjalan gitu. Berada di situ ya Pak. Itu salah satu beberapa poin yang saya bisa ambil hikmahnya. Ada hobi lain Pak selain motor? Nggak ada ya. Paling ya kalau golf sih ya itu hanya kegiatan ya kalau kita ketemu tamu aja lah. Tapi lebih most of the time sih saya banyak main motor Pak. Ya. Jadi bisa diambil sedikit intisari bahwa Pak David memaknai hobi ini sebenarnya jadi salah satu hal yang mensupport sebenarnya juga lingkungan Bapak dan termasuk untuk di ranah bisnis hal-hal tersebut ya Pak. Ya. Teamwork, karakter building, gitu. Begitu. Jadi kan kita kadang-kadang kita nggak tahu ya kekurangan kita ya. Jadi ya di situ saya bisa merasakan gitu. Nggak bisa kita sampaikan, tapi begitu kita masuk ke dalam suatu kelompok dan kita berjalan, ya kan, dibutuhkan suatu penyesuaian. Apa yang kita rasa lebih, ya kita harus mengurangi. Apa yang kita rasa kurang, kita harus melebihi. Jadi kita harus mengadjust gitu. Dan pada saat kita bergerak, poin ini penyesuaiannya begini. Pindah ke poin sini, penyesuaiannya beda lagi. Gitu. Dan itu harus dinamis. Bergerak terus gitu. Dan itu yang manfaat bisa kita ambil gitu ya. Sehingga ya mungkin ya, tapi saya rasakan itu gitu. Dalam saya menjalankan suatu perusahaan, itu kepakai. Bagaimana kita berhadapan dengan customer, bagaimana kita harus berhadapan dengan karyawan kita sendiri, ya kan, harus ada penyesuaian kan, baik itu cara komunikasinya, feel kita, gitu. Jadi itu banyak manfaatnya tuh, selain daripada healing atau ya Pak ya, hiburan ya, tapi ada satu hal positif itu untuk kepribadian. Memang ada istilah sih katanya kalau mengenal seseorang itu harus bisa pernah minimal kayak liburan bareng, pergi bareng, baru kelihatan tuh karakternya dia seperti apa. Betul. Benar berarti. Betul. Setuju. Itu saya setuju. Itu saya jalankan gitu. Ya. Bahkan katanya kalau mau nyari jodoh harus coba pergi bareng dulu tuh, karena biasanya nanti banyak konflik yang terjadi dan penyelesaiannya seperti apa dilihat dari karakternya di situ sih Pak.
Bisa juga. Iya. Tapi tergantung perginya kemana. Iya benar Pak, perginya kemana? Iya benar Pak. Jadi kalau kita pergi sama pasangan, tapi ke tempat suatu crowd yang banyak juga kaum yang kaum hawa lah ya untuk kita kaum laki ya. Ya bisa berubah juga tuh. Iya benar Pak. Jadi tergantung juga gitu. Oke, nah itu kita udah sedikit ngobrolin soal keseharian Pak David, hobinya Pak David. Nah di segmen berikutnya kita akan lebih banyak ngomongin terkait dengan dunia dari atau bidang dari pengangkutan laut sama logistik sama Pak David. Saya mau nanya nih sama Pak David nanti pandangannya dia tentang bidang jasa angkutan laut dan logistik. Jadi tunggu untuk segmen berikutnya ya teman-teman Sobat PSJ. Balik lagi di segmen 3. Saat ini kita akan banyak ngobrol sama Pak David terkait dengan kondisi pengangkutan laut dan logistik. Kira-kira pendapatnya Pak David atau apa yang akan Pak David sampaikan ini seperti apa ya tentang bidang tersebut. Pertanyaan pertama Pak David. Oke, untuk orang awam nih Pak, untuk tahu bahwa apa sih jasa angkutan laut dan logistik itu dan bagaimana pendapat Pak David tentang kondisi bidang jasa angkutan laut dan logistik di Indonesia sudah seperti apa sih Pak? Oke, untuk jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pak. Jadi transportasi angkutan laut sendiri itu kan bermacam-macam tuh, Mas. Jadi kalau ya definisinya ada dua, antara liquid dan non liquid. Gitu. Non liquid itu ya kargo-kargo gitulah ya. BBM gitu Pak ya. Ya liquid BBM. Yang liquid BBM sorry ya. Itu bisa CPO, yang liquid atau solidified good namanya orang bilang, ya kan. Nah, jadi dan bentuknya ya bahasa yang simpel aja kali Pak ya. Bentuknya pun macam-macam ya, ada kapal besar, kapal medium, ada kapal kecil, gitu kan. Nah, begitu juga yang di liquid, tanker besar, tanker medium, tanker kecil. Oh, kalau tanker itu pasti yang liquid ya Pak? Pasti liquid, gitu. Untuk angkutan liquid kargo, gitu. Jadi kita definisikan seperti itu aja, gitu. Karena itu macam-macam lagi tuh, nanti terbagi-bagi lagi. Iya, bukan turunan, bentuknya, variannya, gitu. Varian, Iya kan. Kalau saya sebutin, wah banyak sekali gitu, banyak gitu. Nah, saya mungkin bisa saya sampaikan di sini yang saya lakukan saja. Iya. Yang seperti apa Pak? Nggak apa-apa Pak. Yang saya lakukan tuh bentuknya tuh tuck and barge atau tongkang. Indonesia sering menyebutnya tongkang, ya kan. Jadi tongkang tuh atau tuck and barge itu ada kepalanya, ada buntutnya. Kepalanya si penarik, buntutnya yang akan diisi kargo. Kayak baknya itu Pak ya? Ya, buntutnya kayak baknya lah. Ya, paling bahasa gampang umum paling gampang hubungannya begitu. Kayak baknya gitu. Dan itu kita tarik, gitu. Kenapa Indonesia membutuhkan itu? Kan pertanyaannya seperti itu. Iya betul Pak. Satu ya karena kita negara maritim dan sungai-sungai kita juga panjang-panjang kayak di Kalimantan, Mahakam dan Baritu dan segalanya. Kan kalau kapal kan agak sulit ya. Iya betul Pak. Perlu kedalaman air yang tinggi atau cukup dalam. Tapi kalau itu kan dia hanya membutuhkan kedalaman yang tidak perlu tinggi atau dalam. Nah itu sangat dibutuhkan. Tapi juga bisa menyeberangi lautan. Sebagai contoh ya, saya melakukan kegiatan pengangkutan batu bara dari Kalimantan ke Pulau Jawa untuk pembangkit. Nah, pembangkit listrik yang dimiliki PLN atau swasta gitu. Jadi mungkin dari sisi effectiveness kali ya, itu juga tetap masih dibutuhkan. Tapi juga kapal-kapal yang sifatnya berupa kapal sesungguhnya gitu ya, kapal besar itu masih dibutuhkan juga, sama lah gitu. Kebutuhannya ya tetap dibutuhkan, tinggal peruntukannya. Kita break bulk kargo yang terbuka. Komoditinya seperti batu bara, tambang nikel gitu. Terus macam-macam tuh, ada batu split gitu, macam-macam. Biji besi kali gitu. Biji besi gitu. Seperti itulah. Oke. Nah, terus yang pertanyaan kedua tadi? Ya.
pendapat Bapak tuh gimana sih Pak dengan kondisi angkutan laut dan logistik yang ada di Indonesia? Apakah sebenarnya sudah cukup mumpuni? Apakah masih ada yang harus diperbaiki? Atau sebenarnya banyak hal yang perlu diinovasikan dari hal itu Pak? Oke. Angkutan laut itu kan kita kan mendapatkan kepercayaan ataupun customer ya, yang percaya untuk memberikan pekerjaan ke kita. Ya. Dan customer kita tadi yang saya sebutkan ya, rata-rata untuk di sektor angkutan laut saya ya, berupa tongkang itu kan pertambangan rata-rata. Ya, gitu. pertambangan. Dan saat ini pertambangan Indonesia dalam hal ini batubara membaik saat ini. Saat ini betul. Kalau kita bicara tahun 2016 lagi memburu. Itu memburu. Ya, tapi begini, saya agak confidence. Tadi ya seperti di sesi sebelumnya ya, bahwasannya Indonesia negara maritim. Indonesia itu kaya akan sumber alam, gitu kan, di sektor pertambangan. Jadi hanya masalah momentum atau waktu, dia akan turn up. Sebagai contoh sekarang, nikel itu sangat dibutuhkan. Betul. Kan banyak sekali investasi smelter dan bahan bakunya itu nikel. Yang buat mobil listrik itu ya Pak? Ya, bisa buat listrik, baterai listrik atau menjadi steel kan gitu. Dan pembangunan smelter itu banyak sekali gitu. Dan itu butuh transportasi gitu. Dan kapal saya pun juga sekarang saat ini kerja untuk pengangkutan nikel ke smelter. Di batubara sendiri, ya saat ini emang terjadi perang ya, Rusia dan Ukraine, dan itu punya dampak sendiri di dalam batubara bisnis, sehingga batubara bisnisnya naik, transportasinya jadi naik gitu. Ya emang tadi satu ada tambahan sedikit untuk jasa angkutan laut ini kan komponen yang terbesar di BBM, ya kan. Betul, Pak. Nah, jadi dampak negatif ya atau dampak di dalam menjalankan bisnis ialah kenaikan harga BBM yang harus menjadi pertimbangan kita. Tapi biasanya kalau BBM-nya naik, biasanya ini kebiasaan ya, tapi tidak selalu. Kalaupun ada gap juga nggak terlampau lah. Itu harga BBM naik, batubara naik. Itu biasanya begitu. Karena itu kan energi ya. Energi betul gitu. Pak. Terutama di akhir-akhir tahun musim winter, kebutuhan negara-negara barat ya. Itu untuk pemanas gitu. Dan beberapa mereka kan membutuhkan juga batu bara yang banyak. Jadi ya so far saya melihatnya situasi pasar transportasi seiring dengan harga energi seperti batu bara itu masih oke, masih stabil, masih bagus lah gitu. Dibanding bicara 4-5 tahun yang lalu. Betul. Dan ditambah lagi dengan konflik negara Rusia dan Ukraine ini ya, saya rasa masih bertahan lah. Saya sih belum bisa melihat ya dari analisis report yang saya pelajari, yang saya dengar 2-3 tahun ke depan rasanya sih masih oke. Ya, kan? Faktor apa Pak yang ngebuat sebenarnya industri Bapak atau bidang Bapak ini bisa memberikan momentum yang paling maksimal, atau bahkan justru kondisinya kalau yang kayak gini nih bener-bener adalah masa sulitnya gitu industri pengangkutan dan logistik ini Pak? Sebagai contoh ya kasus COVID kemarin ya. Nah, betul Pak. COVID jadi emang bisnis komoditi utamanya juga turun sehingga transportasinya turun gitu. Dan demand daripada end user di luar negeri turun atas batu bara sebagai contoh, ya kita juga akan berkurang pemakaian ataupun kebutuhan jasa angkutan ya. Nah, itu faktor-faktor itu. Satu lagi yang membuat lemah tadi, kalau tidak ada keseimbangan antara kenaikan harga BBM dan batubara. Misalnya batubaranya masih naiknya segini, emang rate-nya naik, tapi kan tergantung eskalasi kenaikan ya. Itu kan ada formulanya ya. Tapi BBM-nya melampaui, gap-nya tuh jauh. Sehingga HPP kita lah ya, itu jadi lebih tinggi karena 40% dari kegiatan operasi angkutan tuh ada di BBM gitu. Tapi kalau kenaikannya seirama masih enak gitu, terukur lah. Terukur, betul. Jadi kalau udah begini, hal-hal kayak begini kita menjumpai kadang-kadang. Kita menjumpai, tapi nggak sering. Biasanya simultan berbarengan.
Ya. Kira-kira dalam kondisi seperti itu pernah ada strategi khusus nggak Pak untuk mensiasati dari perusahaan Bapak gitu dengan kondisi BBM yang tinggi gitu? Apakah juga dari sisi permintaan juga pada akhirnya mempengaruhi dari adanya kondisi itu? Kadang permintaan banyak walaupun BBM tinggi tapi kita tetap bisa jalan gitu. Ada strategi khusus Pak? Ya, strategi khusus paling kita melakukan efisiensi dari kegiatan operasi. Ya. Karena ini kan peluang, ya kan, peluang bisnis ataupun pelayanan kepada pasar atau customer harus kita jalankan. Itu salah satu yang paling hal yang mudah ialah melakukan efisiensi. Kedua, kita melakukan kreativitas atau inovasi ya. Nah, saya sudah lakukan juga nih. Jadi kalau pernah dengar kayak model nebula tuh, yang dari H2O air, ya kan, di-convert, diambil, hidrogennya diambil untuk masuk ke ruang pembakaran, sehingga pemakaian BBM-nya berkurang. Jadi kan tuh ada efisiensi tuh. Jadi pemakaian BBM harus 100% bisa cuman 40%. Karena ada unsur hidrogen yang masuk ke ruang pembakaran. Tapi ada filterisasi itu, ada device yang namanya filterisasi dari H2O hanya masuk ke ruang pembakaran. Nah itu yang inovasi itu harus kita nih selaku pelaku bisnis harus memikirkan dan coba gitu. Dan rasanya anak-anak bangsa ini sudah bisa buat. Dan saya pun pernah ketemu sama satu pembuatnya. Dan kita mau trial, mau coba di mesin kapal saya. Karena ya alhamdulillah bisa melakukan efisiensi lumayan ya. Karena pembakarannya dibantu oleh hidrogen itu tadi. Jadi lebih flammable kan dia sifatnya. Walaupun belum bisa menggantikan 100% lah Pak ya. Tidak, itu kan hanya cuman membantu saja ya, nggak ada replacement itu. Karena saya udah pernah lihat presentasinya. Nah itu salah satu inovasi yang coba kita mau terapkan ya di kegiatan usaha saya. Sip. Tahan dulu Pak, kita akan masuk nanti ke segmen berikutnya yang akan lebih kita bahas terkait si Bintang Samudra Mandiri Lines-nya itu bagaimana secara detailnya, operasional dan segala macamnya. Kita akan ke sana nanti Pak. Oke. Teman-teman ditunggu ya untuk segmen berikutnya. Balik lagi di program Mindset. Sekarang kita ada di segmen terakhir, masih sama Pak David. Kita akan spesifik, detail, kita akan ngobrolin tentang sepak terjang Bintang Samudra Mandiri Lines ini di bidang jasa angkutan laut dan logistik. Pertanyaan pertama, Pak David. Siap. Bintang Samudra Mandiri Lines ini sejak 2021 kan sudah melakukan IPO ya Pak? Ya, membuka perusahaannya dari perusahaan private menjadi perusahaan publik. Nah, apa sih Pak yang teman-teman mungkin biar ngeh dulu nih Pak, yang dimaksud perusahaan publik itu apa dan apa tujuan dari BSML ini ya kalau kita singkat ya Pak? Ya. Untuk menjadi perusahaan publik itu tujuannya apa Pak? Monggo Pak. Oke. Jadi salah satu kegunaan daripada perusahaan kami untuk dipublikkan. Ya, dipublikkan. Ialah pertama kita mendapatkan kepercayaan dulu. Ya. Itu bisa dipakai sebagai standarisasi. Ya. Ya kan, trust publik akan kinerja ataupun sistem operation ataupun sistem manajemen di perusahaan. Itu. Kedua, fungsi daripada publik sendiri, kita kan bisa mendapatkan dana publik yang bisa kita gunakan untuk
menunjang kinerja perusahaan. Sebagai contoh, Ya. untuk modal kerja, Oke. dalam ini untuk perbaikan kapal, Oke. ya kan. Kalau kita mengandalkan cash flow, mungkin perbaikannya bisa bulan depan. Tapi Ya. karena ada dana publik itu dan peruntukannya emang untuk itu, Ya. pada saat kita merilis Ya. rencana IPO kita, jadi ya kita gunakan untuk itu. Gitu. Ya. Bisa juga untuk pembelian aset baru misalnya dan lain-lain gitu. Ya. Jadi banyak lah kegunaannya. Jadi fungsinya itu ya bagus sekali untuk manajemen, untuk mempercepat Akselerasi ya Pak? akselerasi Ya, daripada terhadap bisnis. kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan. yang sifatnya bisa mengenerate pendapatan ataupun benefit gitu. Oke. Sejauh ini berapa persen Pak kepemilikan publik di BSML? Saat ini 20%. 20%? 20%. Gitu. Saat ini. Ada rencana meningkatkan persentase ya. tersebut Pak? Betul, kita ada rencana mau right issue ya. Ya. Tapi masih dalam proses gitu. Iya. Nah, right issue yang akan Bapak lakukan, perusahaan Bapak lakukan itu selain tadi buat operasional dan segala macam, ada tujuan spesifik lain Pak untuk yang sifatnya lebih strategik? Ada sih ya, mungkin kita bisa gunakan untuk penyelesaian kewajiban ke pihak perbankan ya, biar bisa mempercepat lagi sehingga bisa menguatkan cash flow, Ya. gitu kan. Ya. Begitu cash flow kita kuat dan baik atau besar, kita bisa gunakan untuk kegiatan operasi perusahaan ya, Ya. operasional ya dalam hal ini, entah itu penambahan aset, entah itu perbaikan, Ya. gitu kan. Karena di kapal sendiri itu kan ada umur, Ya. maksudnya umur untuk perbaikan, karena itu sesuai undang-undang ya. Ya. Jadi kapal berjalan selama 2,5 tahun harus dilakukan pengecekan dan perbaikan. Maintenance. Nah, Pak. maintenance Ya. itu yang diakui oleh BKI. Oh, Oke. Oke. Jadi ya itu rutin tiap 2,5 tahun gitu. Ya. Ya. Ya, macam-macam lah penggunaan. Tapi yang pastinya kegunaan itu pastinya untuk kepentingan nilai tambah perusahaan Supaya punya nilai yang lebih tinggi. lebih tinggi lagi. Iya, gitu. Begitu. Bapak kepikiran nggak sih Pak, kalau misalnya BSML ini sudah berjalan seperti sekarang, ada lini-lini yang bisa diinovasikan? Inovasi yang kita bicarakan sekarang lebih ke inovasi terhadap pengembangan bisnisnya BSML ya Pak. Kira-kira ada nggak bidang lain yang turunannya dari logistik atau pengangkutan yang sekarang yang sebenarnya Bapak lihat itu ada potensi besar juga arahnya ke sana? Jadi belum dilakukan nih sekarang nih Pak. Ah, itu menarik tuh. Itu menarik Mas, dan itu saya pikirkan sudah ya cukup lama ya, Iya. 2 tahun terakhir, dan mungkin di Indonesia baru kita nih Iya. yang lakukan. Apa tuh Pak? Gini, ini menarik ya. Sebenarnya nggak boleh nih, ntar takutnya ditiru sama perusahaan yang sama Meniru. gitu ya. Itu kan implementasinya nanti balik lagi ke kita Pak, eksekusi. Ide bisa sama eksekusi Pak yang menentukan biasanya Pak. Tapi kita kasihlah tips-tips ya, Tips-tips boleh Pak. karena saya juga suka menganalisa lah Ya, sesuatu, ya. emang suatu kebiasaan Iya. saya tuh. Jadi gini, sebenarnya kan kalau kita balik lagi ke tadi Mas sering sebutkan kegiatan transportasi. Ya. Kegiatan transportasi kan berarti ada aset. Ya. Aset itu kan ada yang operasikan, Betul. ya kan? Ya. Kalau kita bilangnya kru, Kru. Ya. nah, kalau perusahaan umum ya karyawan lah ya. Karyawan, ya. Nah, kapal sendiri atau kru sendiri atau karyawan kita ini yang di kapal, dia kan tidak pulang, ya kan dia berlayar. Betul. Dan sesuai dengan undang-undang Kemenhub ya, Ya. mereka itu bekerja dilandasi dengan namanya PKL, Perjanjian Kerja Laut. Oh. Nah, ada tuh Pak. Ada tuh, Pak. Nah, siap. Perjanjian Kerja Laut itu berlaku untuk 1 tahun. Tiap tahun bikin lagi, tiap tahun. Ya, oke deh, kita ngambil satu period, which is itu 1 tahun. Ya, saya balik lagi ke Mas sedikit ya, sebagai perumpamaan. Ya. Mas tidak pulang seminggu, Oke. apa rasanya? Kangen sama anak, sama istri. Jelas. Ya. 1 minggu. Ya. Ya kan? Dan Mas pun kalau misalnya di luar rumah tidak pulang itu pasti di darat kan. Ya. Tapi ada hiburan lain yang untuk bisa Bener. mengcover. Ya, Entah betul. itu dengan musik, Ya. entah itu shopping. Ya. Nah, coba saya kembalikan tadi penyampaian saya untuk si Oke. kru tadi. Ya. Selama setahun tidak ketemu anak istri atau keluarga atau kerabat, Ya. apa yang dia rasakan? Oke.
Yang saya dapat ialah mental disorder. Oh, mental health ya Pak? Betul. Tentang mental health. Ya, jadi ada mental yang problem di dirinya. Yeah. Begitu dia problem dengan mental, itu kan menyangkut sikap nanti efeknya. Yeah. Betul kan? Iya, betul. Nah, secara kami perusahaan pemilik aset yang satu aset bernilai puluhan miliar, kita serahkan ke sekelompok orang yang problem dengan mental. Yeah. Itu menjadi PR tuh, saya rasa untuk ke semua perusahaan perkapalan, iya kan? Karena aset kita percayakan nih untuk dioperasikan, tapi kita tidak bisa melakukan pengawasan, kita tidak bisa meninjau at any time kita mau, ya kan? Entah kalau dia lagi bersandar di Surabaya, kita tinggal terbang, tapi itu proses juga. Tapi betul. Kalau di tengah laut yang di Kalimantan, di Sulawesi, Ambon, gimana kita mengawasinya? Makanya menyikapi hal itu, kembali kita membentuk suatu divisi, saat ini divisi, tapi dalam waktu dekat itu akan bentuknya unit usaha. Unit usaha itu ialah namanya tupoksinya Crew Management System. Crew Management System. Nah, kita akan lakukan spin off menjadi satu unit untuk satu unit usaha yang berperan untuk memanage kru. Dari proses rekrutmen sampai pembinaan maupun menjaga mental health itu ya. Betul. Oke, masuk stage awal dulu. Rekrutmennya itu selama ini kita mungkin di kalangan umum perusahaan yang sama tapi yang lain itu hanya melihat pengetesan secara kompetensi saja. Berdasarkan akademik, pengalaman kerja, how to operate ini kapal kan gitu. Tapi di kita tambahkan yang mana bobotnya sama 50%. Satu ialah personal assessment. Di situ ada psikologinya. Jadi begitu dia tes, pertama tes itu terus tes psikologi. Jadi ada kompetensi dan sikap. Di situ karena kita memberikan kepercayaan aset kita kepada mereka. Betul. Dan sering terjadi di dalam perusahaan pelayaran itu kehilangan aset. Itu sering terjadi di mana aja sedunia, bukan cuma di Indonesia. Paling gampang ialah pencurian BBM, pencurian aset, tools dan segalanya. Nah, jadi langkah yang antisipasi kita lakukan adalah kita pada saat merekrut cari bibit-bibit karyawan yang baik secara mental, secara sikap, bukan cuma kompetensi saja. Karena secara kompetensi mereka juga lulusan akademi pelayaran gitu. Betul. Dengan pengalaman yang sama. Betul. Tapi yang belum jarang saya lihat ialah sikapnya mereka. Secara sikap itu dibutuhkan. Nah, jadi makanya diberikanlah pembinaan secara mental health tadi. Nah, dampaknya gini, yang paling gampang Mas. Begitu dia problem dengan mental, dia perlu pelampiasan. Kalau Mas kayak tadi saya sebutkan di awal, tinggal ke mall atau whatever. Karena di darat ya Pak. Ini di laut, mau kemana dia? Ya kan, satu-satu jalan rata-rata, entah mereka berjudi, minum, ya mohon maaf ke perempuan, atau narkoba sekalian. Dan itu sering kita jumpain. Mas. Pasti ketemu tuh salah satu di pada kru kapal. Tapi kita susah menyalahkan mereka. Karena itu mental mereka problem, nggak ketemu anak bini. Ini contoh deh, dapat WA atau dapat telepon dari istrinya, anak sakit, stres dia. Begitu jalan nggak dapat signal, kepikiran. Itu mentalnya sudah kena tuh. Nah, makanya saya sebelum merekrut, dia ada 2 tahapan di tempat kita, perusahaan saya ada kompetensi dan sikap. Dan sikap tuh bobotnya 50%. Walaupun dia lulus di kompetensi, di sikap nggak lulus. Gitu. Jadi menangannya seperti itu, saya menyikapinya. Supaya kita etis dapat dulu bibit yang bagus. Begitu bibit bagus terus, begitu jalan bisa nggak bagus. Makanya ada sesi fase pembinaan. Gitu. Jadi perekrutan, pembinaan, terus penilaian terakhir. Betul, ada assessment, kita terapkan KPI, ya kan. Nah, bagus dengan nilai KPI-nya ya ada suatu reward. Gitu. Kalau tidak bagus ya punishment-nya ya tidak ada hubungan kerja lagi. Itu aja. Tapi yang terpenting itu kita selaku pimpinan kita harus tahu permasalahan kru kita. Ya itu bisa dipikirkan lah kayak apa. Jadi ya itu tips yang
paling penting untuk pelaku industri Bidang, perkapalan, ya, perkapalan. gitu, transportasi perkapalan Iya, dalam ini. iya. Itu. Ya itu saya implementasikan dan berjalan sampai saat ini. Bahkan Bapak berani yang tadinya divisi menjadi unit bisnis. Karena kalau teman-teman mau lebih paham, divisi itu tidak akan menghasilkan sebuah bisnis atau uang. Ketika menjadi unit bisnis, maka hal tersebut akan menghasilkan revenue, pendapatan untuk menambah pooling keuangan dari perusahaan ya Pak. Persis, tadinya cost center menjadi profit center. Jadi profit center. Betul. Dan saya udah cek, kayaknya di Indonesia Belum ada? belum ada. Jadi bentar yang akan Bapak lakukan tidak hanya dilakukan di BSML, tapi juga di perusahaan pelayaran lain berarti Pak? Tadi kembali profit center sehingga kita menawarkan jasa-jasa ini kepada perusahaan pelayaran sesama. Jadi teman-teman ya, yang bermasalah tentang mental issue itu bukan cuma anak Jaksel ya, tapi juga para pelayar, ABK, dan kru kapalnya Pak David aja tuh udah langsung merasakan hal itu. Gitu. Persis. Menarik sekali Pak David. Sayang waktunya kita nggak bisa lebih panjang nih, mungkin nanti kita ada sesi berikutnya nih Pak untuk ngomong lebih dalam terkait inovasi Bapak tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama, Mas. Teman-teman, kita akan ketemu lagi di program Mindset berikutnya. Teman-teman harus selalu memperhatikan apa yang memang kita sudah bahas dari awal tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang kita bisa jadi inspirasi untuk kita semua di kemudian hari. Terima kasih teman-teman, waktunya pamit. Bye-bye.